Oke, selamat pagi, selamat datang di kuliah sistem operasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah deadlock. Tapi sebelum kita membahas masalah deadlock, sebaiknya kita sudah paham apa itu sistem operasi, apa itu proses, apa itu thread, apa itu sinkronisasi, dan apa itu penjadwalan. Kenapa? Karena deadlock adalah suatu kasus yang akan terjadi ketika sebuah proses berkomunikasi atau melakukan sharing data dengan proses yang lain. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai definisi deadlock dan konsep deadlock dan solusi penanganan deadlock. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai resource allocation graph, yaitu pemetaan sebuah proses dan resource menggunakan sebuah teori graph. Pertama adalah definisi deadlock itu sendiri apa. Jadi, deadlock adalah kondisi di mana sejumlah proses terblok secara permanen akibat saling memperebutkan atau saling menunggu sebuah resource. Karena ketika kita membutuhkan sebuah resource untuk menyelesaikan proses tersebut, tidak akan terjadi ketika resource-nya sedang dipegang atau digunakan oleh proses yang lain. Contohnya kayak gini, jembatan penyeberangan yang hanya cukup untuk satu mobil. Jadi jalurnya itu hanya bisa digunakan satu arah, mau ke kiri atau mau ke kanan saja. Ketika ada dua mobil yang bertemu di jembatan, maka mobil tersebut tidak akan bisa melewati baik ke kiri atau ke kanan. Karena jembatannya hanya cukup untuk satu arah, satu mobil dan satu arah. Jadi kita anggap jembatan ini sebagai resource. Akan terjadi deadlock ketika mobil atau proses itu menginginkan sebuah resource yang sama pada satu waktu tertentu. Dapat dipecahkan jika satu mobil mundur atau melepas resource dan kemudian mobil yang lain mengambil resource-nya untuk menyelesaikan proses tersebut. Beberapa mobil harus mundur jika terjadi deadlock. Jadi di rollback supaya mobilnya bisa jalan ke arah kiri atau ke arah kanan. Bergantian. Nah, kemudian dapat terjadi kemungkinan starvation atau keadaan di mana proses atau mobil tersebut tidak akan pernah melewati sebuah jembatan pada kasus ini ya. Jadi si mobil ini tidak akan pernah bisa menggunakan jembatan ini ketika terjadinya deadlock. Jadi dia tidak akan mendapatkan resource sampai dia kehabisan waktu. Contoh kedua yaitu pada traffic. Jadi di sini ada 4 jalur. Ini kita anggap jalur pertama. Ini kita anggap jalur ini kita anggap jalur pertama. Ini jalur kedua. Ini ketiga. Dan ini keempat.
Jadi ketika mobil dari jalur pertama ingin selesai melewati jalur ini, harus dapat melewati jalur perempatan menuju jalur keempat ya. Begitu pula mobil dari arah kanan ya. Dari arah kiri ke kanan itu harus selesai ketika mobilnya melewati bagian 4 dan bagian 3. Begitu pula ketika jalurnya menuju ke atas, dia harus bisa melewati bagian 3 dan bagian 2. Jika kita anggap bagian perempatan ini sebagai resource dan mobil yang sedang akan melewatinya adalah proses, maka untuk menyelesaikan proses yang ke bawah, dia harus memiliki resource 1 dan resource 4. Untuk memiliki resource yang menuju ke kanan, proses yang menuju ke kanan, dia harus memiliki resource 4 dan resource 3. Karena resource 4 ini sedang dipakai oleh proses yang menuju ke kanan, dan resource 3 ini dipakai oleh proses yang menuju ke atas, sehingga proses ini tidak akan bisa selesai jika proses yang menuju ke atas itu tidak bergerak mundur atau melepaskan resource nomor 3 terlebih dahulu. Ini contoh pada sebuah traffic. Jadi dilihat dari dua contoh tadi, kondisi terjadinya deadlock adalah terdapat 4 kondisi terjadi secara simultan. Yang pertama, mutex. Mutual eksklusif itu kita sudah pelajari di sinkronisasi dan algoritma penjadwalan. Jadi, mutex itu adalah hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan satu resource. Ini pasti bisa terjadi deadlock karena ketika satu proses sedang dalam keadaan mutual eksklusif, proses yang lain tidak akan bisa mengganggu atau memakai resource tersebut. Jadi proses yang lain tidak akan bisa selesai ketika resource-nya sedang dipegang oleh sebuah proses yang dalam keadaan mutual eksklusif. Yang kedua itu hold and wait. Ini seperti gambar contoh kedua. Ini adalah hold and wait contohnya. Jadi proses ke kanan itu sedang memegang resource-nya 4, tapi dia menunggu resource 3 dirilis. Proses ke atas itu memegang resource 3, tapi dia menunggu resource 2. Jadi sebuah proses membawa sedikitnya satu resource yang sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lain. Yang ketiga itu no preemption atau tidak ada waktu interupsi. Sebuah resource dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya. Jadi ketika proses itu dalam keadaan atau menggunakan no preemption, proses itu akan melepaskan resource ketika dia sudah selesai melaksanakan tasknya atau pekerjaannya. Yang terakhir adalah circular wait, yaitu terdapat sekumpulan P1 sampai dari P0 sampai dengan P0 kembali dari sebuah proses yang menunggu, di mana P0 menunggu resource yang dibawa oleh P1.
P1 menunggu resource yang dibawa oleh P2 sampai ke Pn kurang 1. Menunggu resource yang dibawa oleh Pn. Dan P0 menunggu resource yang dibawa oleh P0 itu sendiri. Jadi keadaannya adalah lingkaran ya, circular. Yang ke selanjutnya kita akan membahas mengenai resource alokasi graph, yaitu terdiri dari sekumpulan vertex dan sekumpulan edge atau garis. Vertex dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses atau biasa disebut dengan P, sekumpulan proses dalam sistem. Yang kedua adalah R atau resource, yaitu sekumpulan semua jenis resource yang berada dalam sistem. Garis request itu terjadi ketika arah proses menuju resource. Itu artinya adalah proses 1 request resource J. Assignment itu terjadi ketika garis arahnya berasal dari resource ke dalam sebuah proses. Ini gambarnya, proses biasanya digunakan gambar lingkaran, resource itu kotak biasanya, dan di dalam kotak terdiri dari kotak-kotak kecil yang artinya resource itu berisikan beberapa instance atau anggota. PI meminta anggota RJ, berarti request ya. Garisnya itu dari P ke R. PI membawa satu anggota RJ, satu anggota dari RJ, berarti R-nya, resource-nya itu dialokasikan ke dalam P atau proses. Jadi arahnya dari resource ke P. Oke, ini contoh resource alokasi graph. Jadi ada 4 resource dan 3 proses. R2 itu dialokasikan ke P1 dan P1 membutuhkan request R1. R1 dialokasikan ke P2 dan R2 yang bawah dialokasikan juga ke P2. R1 dan R2 dialokasikan ke P2. P2 request R3. Nah, R3 request R3 dialokasikan ke P3. R4 tidak dialokasikan ke mana-mana ya, atau tidak di request ke siapa-siapa. Jadi itu adalah contoh cara baca RAG, Resource Allocation Graph. Nah, ketika terjadi deadlock tadi di 4 kondisi itu terjadi ketika adanya sebuah circular atau siklus, circular rate. Jadi ini ada 2 siklus. Yang pertama itu R2, P1, R1, P2, sama R2, P2. Siklus yang pertama. Siklus yang kedua itu P2, R3, R3, P3, P3, R2. Nah, terjadi deadlock ketika ketika P3 merequest resource R2, sedangkan R2 masih dipegang oleh P1 dan P2. Kondisinya ketika P1 itu bisa merilis R2 ketika resource R1 itu dilepas oleh P2. Kondisinya. Oke, kita tulis saja. Ini siklus yang pertama, ini siklus yang kedua.
kondisi terjadi deadlock ketika P3 merequest R2. Sedangkan R2 sedang dipegang oleh P2 dan P1. P1 dapat selesai ketika R1 dirilis oleh P2. R1 dirilis oleh P2. Sedangkan P2 dapat selesai ketika R3 dirilis oleh P3. Nah, P3 akan selesai ketika R2-nya dirilis oleh salah satu di antara P1 dan P2. Tidak akan terjadi, kenapa? Karena siklus ini saling berhubungan untuk menyelesaikan sebuah task atau proses. Jadi, ini adalah keadaan deadlock. Lain halnya dengan graf yang berikut ini. Walaupun ini terjadi siklus atau adanya cycle, tapi dia tidak akan terjadi deadlock karena kita baca dulu ya. Jadi R2 itu dialokasikan ke P1 dan P4. P1 merequest R1. R1 dialokasikan ke P2 dan P3. P3 kemudian merequest R2. Ini tidak akan terjadi deadlock ketika P3 membutuhkan resource yang sedang dipegang oleh P1 dan P4. Kenapa tidak terjadi deadlock? Karena P4 ini tidak bergantung atau tidak merequest kemana-mana, ke resource yang lainnya pada kondisi ini. Jadi P4 ini ketika sudah selesai, maka P3 dapat menggunakan resource R2 tanpa harus menunggu P4 merequest sesuatu untuk selesai. Jadi ketika resource yang digunakan oleh P4 dan selesai, P3 langsung dapat menggunakan resource R2. Jadi pada siklus ini tidak akan terjadi sebuah deadlock. Ini fakta dasarnya, jika graf tidak terdapat siklus, maka tidak akan terjadi sebuah deadlock. Jika graf terdapat siklus, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu, jika hanya satu anggota tiap jenis resource, maka akan terjadi deadlock. Jika terdapat beberapa anggota pada satu jenis resource, maka kemungkinan akan terjadi deadlock. Masih kemungkinan. Jadi bisa jadi sama kayak resource gambar terakhir, itu tidak akan terjadi deadlock karena P4 itu tidak merequest atau tidak membutuhkan apa-apa untuk menyelesaikan prosesnya. Oke, ada metode penanganan deadlock, yaitu menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki deadlock state. Mengizinkan semua sistem memasuki deadlock state, kemudian dilakukan recovery atau perbaikan. Yang ketiga adalah mengabaikan masalah deadlock dan menganggap deadlock tidak pernah terjadi dalam sistem. Digunakan sebagian besar sistem operasi termasuk Unix. Jadi, ketika ada aplikasi yang deadlock, itu diabaikan oleh sistem operasinya. Yang terjadi adalah kita nunggu aplikasi ini running proses, walaupun runningnya tidak akan selesai, atau bisa dikatakan komputernya dalam keadaan error, ya, ngehang. Jadi tidak bisa melakukan apa-apa karena resource-nya kemungkinan terjadi deadlock di dalamnya. Nah, cara perbaikannya itu ada 4. Yang pertama, pengabaian deadlock yang tadi.
Jadi ketika udah komputernya udah ngehang atau nggak bisa diapa-apain lagi, ya kita restart aja lagi. Yang kedua itu pencegahan deadlock. Yang ketiga itu adalah penghindaran deadlock. Yang terakhir adalah deteksi deadlock dan recovery. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengabaian deadlock. Biasanya ya tadi ketika komputernya ngehang atau error, nggak bisa melakukan apa-apa, diklik susah, udah kita restart secara paksa ya. Jadi jika biaya deadlock tidak sebanding dengan frekuensi terjadinya deadlock, ya mendingan kita abaikan aja gitu. Dikenal dengan nama algoritma burung unta atau ostrich. Kenapa disebut dengan algoritma burung unta? Jadi ketika kita melihat burung unta dalam keadaan panik atau keadaan terancam, burung unta ini hanya memasukkan kepalanya aja ke dalam sebuah tanah ya, atau pasir. Padahal badannya masih terlihat. Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ketika burung unta itu memasukkan kepalanya ke dalam tanah. Masalahnya adalah burung unta itu merasa dirinya sudah aman, padahal tidak terjadi, padahal tidak terjadi hal-hal yang perbaikan deadlock untuk ada beberapa cara untuk melakukan perbaikan deadlock, yaitu menghentikan proses, menghentikan semua proses yang deadlock, menghentikan satu demi satu proses dalam satu waktu. Jadi kalau lihat di task manager mana aja yang not responding itu bisa di kill, mungkin itu terjadi deadlock. Menghentikan satu proses pada satu waktu sampai siklus deadlock dieliminasi. Bagaimana urutan pemilihan proses yang dihentikan? Itu menggunakan prioritas proses, berapa lama proses berjalan dan berapa lama lagi selesai, resource yang digunakan, resource dari proses yang digunakan itu ada banyak atau enggak, resource dari proses yang harus dipenuhi, beberapa proses yang perlu dihentikan, dan apakah proses itu interaktif atau batch. Yang kedua itu perbaikan deadlock adalah menggunakan preemption. Jadi pilih korban yang minimal ketika di preemption, mana korban yang paling sedikit damage cost-nya atau damage yang mengakibatkan cost minimal, kemudian di rollback kembali ke beberapa save state to start proses pada state tersebut. Jadi yang korban itu di restart atau resource-nya dilepas. Ada lagi yang namanya starvation atau proses yang dipilih sebagai korban terlama ya, termasuk jumlah rollback yang menjadi faktor cost. Yang kedua itu adalah pencegahan deadlock prevention. Jadi pencegahan deadlock itu mencegahnya adalah melakukan eliminasi atau solusi dari 4 karakteristik yang terjadi ketika terjadi deadlock.
Yang pertama, mutual eksklusif itu dapat dicegahnya ketika muteksnya dihilangkan atau resource-nya dilakukan sharing data. Tapi ini tidak dapat dicegah pada kondisi real karena mutual eksklusif itu wajib untuk melakukan solusi race condition yang terjadi pada masalah sinkronisasi. Yang kedua, hold and wait itu solusinya adalah harus menjamin bahwa setiap kali suatu proses meminta sumber daya, dia tidak memiliki sumber daya lainnya. Jadi memerlukan proses untuk meminta dan mengalokasi sumber daya sebelum memulai eksekusi. Atau mengizinkan proses untuk meminta sumber daya hanya ketika proses tidak ada yang mengalokasikannya. Ini utilisasi resource yang prioritasnya rendah kemungkinan tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan prosesnya atau bisa disebut sebagai starvation. Yang ketiga itu no preemption. Jadi jika sebuah proses membawa resource dan meminta resource lain yang tidak dapat dipenuhi, maka di-reset atau dilepas dua-duanya ya. Itu untuk pencegahan deadlock pada kondisi no preemption. Resource yang dapat ditunda atau preempt resource ditambahkan ke daftar resource untuk proses yang state-nya itu wait. Jadi ketika resource-nya sudah tersedia dua-duanya, baru dilakukan eksekusi. Resource akan di-restart ketika proses hanya mendapatkan kembali resource yang lama setelah meminta resource baru. Kondisi circular wait itu dicegahnya dengan menggunakan penomoran urutan resource sesuai dengan nomor urutan nomor. Jadi memberlakukan pemesanan terlebih dahulu untuk total jenis resource yang dibutuhkan dan setiap proses meminta resource itu sesuai dengan nomor urutnya. Maka tidak akan terjadi masalah circular waiting. Jadi ini kesimpulannya dari pencegahan deadlock. Syarat mutual eksklusif dapat dilakukan dengan melakukan pooling sumber daya atau resource sharing data ya. Jadi dikumpulkan dulu pada sebuah pool, kemudian dieksekusi sesuai dengan poolnya itu. Lemahnya dapat menyebabkan chaos karena tadi sharing data itu bisa menyebabkan kekacauan pada satu proses dengan proses yang lainnya. Syarat yang hold and wait itu meminta sumber daya dari awal, jadi resource-nya dipesan di awal. Kelemahannya itu memperkirakan awalnya itu di bagian mana nih, dan tidak optimal karena semua proses harus dipetakan atau dicatat itu sebelum proses itu digunakan resource-nya. Syarat no preemption itu mengambil sumber daya di tengah proses. Ini no preemption berarti langkahnya adalah preemption. Jadi ketika ada proses yang di preemption, ketika ada proses yang membutuhkan resource
dan proses yang sedang memegang resource itu tidak ketemu, maka dia akan melakukan preempt atau melepaskan resource yang terlebih dahulu, kemudian baru ketika resource dua-duanya yang dibutuhkan sama yang dipegang itu sesuai, baru dia melakukan eksekusi selanjutnya di tengah-tengah proses tadi ya. Jadi ketika resource-nya membutuhkan itu nggak ada, yang dibutuhkan itu nggak ada resource-nya, kemudian di tengah jalan tersebut dia melakukan wait atau preempt sampai resource yang dibutuhkan itu ada tersedia. Kelemahannya hasil proses tidak akan baik. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan itu membutuhkan waktu atau proses yang lama. Circular wait itu langkahnya adalah memberikan nomor urut pada sebuah resource. Kelemahannya tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Jadi bisa terjadi kayak yang prioritas prosesnya itu tinggi dapat nomor yang rendah atau yang kesekian. Teknik yang ketiga adalah deadlock avoidance atau penghindaran deadlock. Itu mempunyai tambahan sistem harus syaratnya sistem harus mempunyai tambahan ketersediaan informasi sebelumnya. Jadi prosesnya dialokasikan berapa, resource-nya itu apa aja itu sudah ada informasinya sebelumnya. Available-nya resource-nya itu ada berapa, itu pun sudah diketahui sebelumnya. Model yang sangat sederhana dan sangat berguna. Setiap proses perlu mendeklarasikan jumlah maksimal setiap jenis resource yang dibutuhkan. Algoritma deadlock avoidance secara dinamis menguji state dari resource alokasi untuk menjamin tidak akan pernah terjadi kondisi circular wait. Jadi kita akan belajar mengenai algoritma deadlock avoidance. Jadi mencegah terjadinya siklus pada sebuah resource alokasi graph. State dari resource alokasi ditentukan dengan jumlah resource yang tersedia dan yang dialokasikan dalam jumlah maksimal kebutuhan dari proses. State adalah kondisi ketika sebuah proses meminta resource yang tersedia, sistem harus memutuskan apakah alokasi tersebut menyebabkan deadlock atau tidak. Ketika dia tidak menyebabkan deadlock, maka sistem tersebut masih dalam keadaan safe state. Sistem dalam keadaan safe state jika semua proses dalam kondisi safe atau aman. Jadi sekumpulan proses dari P1 sampai Pn dikatakan aman jika untuk setiap PI resource yang diminta oleh PI masih dapat dipenuhi dengan resource yang tersedia dan resource yang dibawa oleh semua PJ, di mana J kurang dari sama dengan I. Jika resource yang diperlukan PI tidak tersedia, maka PI dapat menunggu P selanjutnya sampai semua P selesai. Jika PJ selesai, PI dapat memperoleh resource yang diperlukan. Mengeksekusinya, menghasilkan nilai resource yang dialokasikan, dan terminasi. Jika PI determinasi, PI tambah 1 dapat memperoleh resource yang diperlukan, dan seterusnya. Ini kondisi gambaran ketika deadlock itu dapat kemungkinan terjadi. Jadi kondisi safe state itu
dijamin tidak akan terjadi deadlock state. Nah, kondisi unsafe state itu dapat memungkinkan terjadinya sebuah deadlock state. Algoritma resource alokasi graph itu dapat digunakan oleh algoritma deadlock avoidance pada resource yang memiliki single instance. Jadi kalau dia resource-nya instan, single atau satu resource-nya, kita dapat menggunakan algoritma resource allocation graph untuk menghindari deadlock state tersebut. Jadi contohnya ini, P I ke RJ mengindikasikan bahwa proses PJ kemungkinan akan meminta resource RJ. Direpresentasikan dengan garis putus-putus. Ya, garis putus-putus. Claim edge berubah menjadi request edge jika proses itu benar-benar meminta resource-nya. Jika resource dibebaskan oleh proses, assignment edge berubah menjadi claim edge. Resource dapat ditentukan sebelumnya pada dalam sistem. Jadi resource alokasi untuk pengabaian deadlock. Jadi P1 ke R2 ini belum terjadi ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi. Ini namanya claim edge. P1 ke R2. Ini juga claim edge P2 ke R2. Kemudian jika assignment edge, jika suatu resource dibebaskan oleh proses, maka assignment edge menjadi claim edge. Jadi misalkan R1-nya dibebaskan karena sudah selesai, berarti ini bisa menjadi claim edge. Nah, ini keadaan unsafe state pada resource alokasi graph. Jadi P1 memiliki claim edge-nya hanya ke R2 saja. Sedangkan R2 sendiri sudah dialokasikan oleh ke P2. Dan P2 membutuhkan resource R1 yang sudah dialokasikan oleh ke P1. Jadi, walaupun ada claim edge di sini, tetapi kemungkinan akan terjadinya deadlock itu besar. Karena ketika P1 merequest R2, maka P2 itu harus merilis R1 dulu, sedangkan R1 sedang dipakai oleh P1. Maka ini kemungkinan akan terjadi deadlock. Algoritma Bankert digunakan untuk resource yang memiliki multiple instance atau lebih dari satu anggota resource. Jadi kalau misalkan single instance itu masih bisa menggunakan resource alokasi graph. Ketika kita sudah bermain dengan banyak anggota resource-nya, kita menggunakan algoritma yang namanya algoritma Bankert. Jadi Bankert ini seperti layaknya sebuah bank. Ketika kita akan meminjam uang ke bank, itu biasanya bank memberikan uangnya dengan nominal yang istilahnya terjangkau untuk kita.
untuk kita bisa bayar ya. Nah, ketika bayarnya udah lunas, biasanya bank akan menaikkan limit kita untuk pinjamannya tersebut. Jadi limitnya dinaikin, maka hasil uang yang kita terima pun akan lebih besar. Dan ketika selesai, limitnya kemungkinan akan dinaikkan lagi oleh bank tersebut. Begitu pula dengan algoritma banker pada resource alokasi graphing atau algoritma pada deadlock ini. Jadi setiap proses harus ditentukan dulu sebelumnya penggunaan maksimumnya berapa. Jika sebuah proses meminta resource, maka proses harus menunggu. Jika sebuah proses dapat resource, maka harus dikembalikan pada suatu batasan waktu tertentu untuk dipakai oleh resource yang lainnya. Ini struktur data algoritma banker, misalnya N adalah jumlah proses dan M adalah jenis resource. Maka kondisi yang pertama yang harus kita ketahui adalah kondisi available ya, vektor panjangnya M. Jika available J sama dengan K, terdapat K anggota jenis resource RJ yang tersedia. Max atau maksimum itu berupa matriks M kali M. Jadi jika max I, J sama dengan K, maka proses PI mungkin meminta paling banyak K anggota dari jenis resource RJ. Kemudian ada lagi yang namanya alokasi, itu sama sebuah matriks juga N kali N. Jika alokasi I, J sama dengan K, maka PI sedang dialokasikan ke anggota dari RJ. Kemudian ada lagi need, kondisi matriks need, itu matriks N kali M. Jika need sama dengan K, maka PI mungkin memerlukan K anggota dari RJ untuk menyelesaikan tas atau pekerjaan tersebut. Rumus dari matriks need adalah maksimum dikurangi alokasi. Ini algoritma safety. Jadi algoritma ini akan melakukan serangkaian prosedur untuk menyatakan bahwa matriks ini atau proses ini dalam keadaan safe state. Jadi langkah pertama adalah misalnya work dan finish adalah sebuah vektor dengan panjang masing-masing M dan N inisialisasi. Jadi work ini adalah available. Kemudian finish itu false, jadi belum selesai. Untuk I sampai dengan N, finish I sama dengan false. Untuk I kurang dari 1, untuk I sampai dengan N. Cari dan I sebagai berikut. Jadi cari finishnya yang false, need-nya kurang dari sama dengan log, dan jika ada I yang memenuhi, kemudian ke langkah 4. Jika tidak ada I yang memenuhi, kemudian lanjut ke langkah 4. Jika ada I yang memenuhi, maka work sekarang itu adalah work ditambah alokasi I tersebut. Kemudian kita set finishnya menjadi true. Kemudian kembali lagi ke langkah 2.
Jika tidak ada I yang memenuhi, maka langsung ke langkah 4, yaitu finish sama dengan true untuk semua I, maka sistem dalam keadaan safe state. Kemudian ada lagi algoritma resource request untuk proses PI. Jadi request adalah vektor yang meminta proses PI. Jika request J sama dengan K, maka proses PI yang menginginkan K anggota dari jenis resource RJ. Langkah pertama, kita cek dulu request I-nya apakah kurang dari sama dengan need. Kemudian langkah kedua, lainnya, else-nya ketika kondisinya error karena proses meminta resource melebihi maksimum error. Langkah kedua itu jika request I kurang dari sama dengan available. Itu ke langkah ketiga, atau else-nya itu PI harus menunggu karena resource tidak tersedia. Langkah ketiga itu melakukan alokasi resource yang diminta ke PI dengan memodifikasi step sebagai berikut. Jadi available sekarang itu available dikurangi request, alokasi I itu alokasi ditambah request, need I sekarang itu need I dikurangi request. Kemudian kita lakukan algoritma safe step tersebut, baru kita pastikan kalau hasilnya unsafe, berarti PI harus menunggu dan state resource alokasi yang lama harus disimpan. Ini contoh penggunaan algoritma safe state atau algoritma banker ya. Jadi ada 5 proses dari P0 sampai dengan P4. Ada 3 jenis resource. A itu ada 10 anggotanya. B itu ada 5 anggotanya. Dan C itu ada 7 anggotanya. Ini ada snapshotnya pada waktu T tertentu. Jadi ada matriks alokasi, ada matriks max, dan ada available. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Kondisinya ini. Jadi tadi ada kondisi kayak gitu. Jadi yang pertama kali kita harus hitung ini algoritmanya yang safe state. Nah, yang ini. Jadi kita harus mengetahui matriks-matriks yang dibutuhkan, yaitu available, max, alokasi, dan need. Alokasi sudah ada, max-nya sudah ada, available sudah ada. Jadi ketika kita jumlah 2 ditambah 3 itu 5, ditambah 2 itu 7, ditambah 3 itu 10 anggota. 1 ditambah 1 itu 2, ditambah 3 itu 5 anggota. 2 ditambah 1 ditambah 2 itu 5, ditambah 2, hasilnya 7 anggota. Yang kurang adalah matriks need ya. Need belum ada. Jadi need itu adalah max dikurangi alokasi. Jadi need-nya kita bisa buat
A, B, C, P1, P0, P1, P2, P3, P4. Misalnya, oh, salah. Oke, kita bikin. Oke. Ini matriks need. Jadi, max dikurangi alokasi ya. 7 dikurangi 0, 7 ya. Terus 5 dikurangi 1, 4. 3 dikurangi 0, 3. Kemudian yang P1, 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 0, 2. 2 dikurangi 0, 2. 2. Kemudian P2 itu 9 dikurangi 3, 6. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 2, 0. Kemudian P3 itu 2 dikurangi 2, 0. 2 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 0, 4. 3 dikurangi 0, 3. 3 dikurangi 2, 1. Nah, matriks lead yang terbentuk adalah sebagai berikut. 7, 4, 3. Untuk P0, P1-nya 122, P2-nya 600, P3-nya 011, dan P4-nya 431. Oke, setelah kita punya matriks need, maka semua struktur data yang diperlukan untuk algoritma Bankart sudah dipenuhi. Tinggal menjalankan algoritma safety-nya ya. Yang pertama adalah kita buat work sama dengan available. Jadi available di sini adalah 332. Kemudian kita cek finishnya itu false. Kemudian kita cek apakah need kurang dari sama dengan work. Jika iya, maka work sekarang diganti menjadi work ditambah lokasi, finishnya menjadi true. Kemudian kita looping ke step 2. Oke. Yang pertama, available sekarang berubah menjadi work. Oke, saya buat dulu. Oh, nggak usah. Kita lanjutkan di bagian ini aja. Jadi sekarang need I kurang dari sama dengan work. Apakah 743 itu kurang dari sama dengan 332?
salah ya. Berarti kalau salah kita lanjut ke P yang berikutnya. Apakah NIT 122 itu kurang dari sama dengan 332? Betul. Karena betul berarti work-nya sekarang itu berubah. Work sekarang adalah 332 ditambah alokasi. Alokasi ini ya, 200. Jadi 3 tambah 2, 5. 3 tambah 0, 3. 2 tambah 0, 2. Sekarang oke. Sekarang work-nya menjadi 532 dan P1 itu save state. Kita tulis di sini. P1 save. P1 save, koma. Sekarang work-nya adalah 532. Ini dicoret. Mana ya? Oh, shit. Let me kemudian tadi lihat ini sama dengan true, lanjut ke langkah kedua. Jadi P1 sudah finish, kemudian lanjut ke langkah 2. P2 sekarang. Apakah 600 kurang dari sama dengan 532? Salah ya. Lanjut ke P3. Apakah 011 kurang dari sama dengan 532? Betul. Karena dia betul, berarti work-nya sekarang itu berubah jadi work ditambah alokasi. Jadi 5 ditambah 2, 7. 3 ditambah 1, 4. 2 ditambah 1, 3. Oke. Variabel yang sekarang adalah ini dicoret, sekarang work-nya jadi 743. P3 save state. Ini sama dengan true ya. Kemudian lanjut ke langkah 2 yaitu P2. Apakah 431 kurang dari sama dengan 743? Betul. Karena betul berarti work sekarang sama dengan work ditambah alokasi. Jadi lanjut 7 ditambah 0, 7. 4 ditambah 0, 4. 3 ditambah 2, 5. Oke. Kita tinggal coret yang 743 sekarang. P4 ini sama dengan true. P4 save state. Nah, setelah itu kita bisa melakukan looping ke atas lagi. Kita bisa mulai lagi dari awal atau
dari P4 naik lagi ke P yang belum true ya, finishnya yang belum true ya. Jadi ini contohnya. Apakah 600 kurang dari sama dengan 745? Betul. Karena dia betul, berarti work sekarang sama dengan work ditambah alokasi. 7 ditambah 3, 10. 4 ditambah 0, 4. 5 ditambah 2, 7. Ini sekarang 745 yang dicoret, work yang sekarang adalah 1047. P2 dalam keadaan ini sama dengan true. Terakhir, kita naik lagi ke atas yaitu P0. Apakah 743 kurang dari sama dengan 1047? Betul ya. Karena dia betul, berarti work sama dengan work ditambah alokasi. Jadi, sekarang work-nya adalah 10 ditambah 0, 10. 4 ditambah 1, 5. 7 tambah 0, 7. Work sekarang adalah 1057. P0 itu dalam keadaan safe state. Balik lagi ke algoritmanya. Jika finish sama dengan true untuk semua I, maka sistem dalam keadaan safe state. Jadi safe state-nya akan terjadi ketika prosesnya yang harus berjalan di luar adalah P1, kemudian P3, kemudian P4, kemudian P2, dan terakhir P0. Ini ya. Jadi matriks ini didefinisikan maks dikurangi alokasi dapat sistem dalam keadaan safe state jika P1, P3, P4, P2, P0 memenuhi J, I, 1, 3, 4, 20 kriteria algoritma safety. Oke. Setelah kita punya algoritma safety-nya, ada kondisi di mana P1 meminta resource 102. Kita cek apakah request kurang dari sama dengan available. Jadi 102 kurang dari sama dengan tadi ya. Available-nya terakhir 332 ya. Karena kurang dari sama dengan 332, maka request ini dapat diminta. Karena request yang dapat diminta, berarti kita punya matriks baru ya. Nah ini. Jadi jika request-nya sesuai, maka matriks barunya adalah ini. Jadi variable sekarang itu variable dikurangi request, alokasi I-nya itu jadi alokasi ditambah request, need I-nya need I dikurangi request. Kemudian gunakan algoritma safe state tadi. Kalau keadaannya
save state berarti request dapat diberikan atau di grant. Oke, ini kita buat yang baru. Jadi ini adalah matriks yang baru tadi ya. Jadi pertanyaannya adalah P1 meminta resource. P1 meminta resource 102. Jadi kita cek yang pertama. Satu kosong dua itu kurang dari sama dengan available tadi yang pertama itu 332 ya. Available yang ini. Available ABC yang awal ya, 332. Kemudian kita lakukan algoritma resource request. Jadi available sekarang itu available dikurangi request. 3 dikurangi 1, 2. 3 dikurangi 0, 3. 2 dikurangi 2, 0. Kemudian alokasi ke I yang meminta request itu ditambahkan requestnya. Jadi karena ini yang meminta itu P1 tadinya 200 sekarang menjadi 2 ditambah 1, 3, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 2, 2. Jadi 302. Dan need-nya pun akan dikurangin oleh request-nya. Jadi need-nya sekarang tadinya 122 itu jadi dikurangin request-nya tadi 102 ya. Jadi 0, 2, 0. 020. Oke, udah jadi matriks yang barunya. Kita cek lagi menggunakan algoritma banker save state tadi. Jadi sama, kita harus cari matriks need-nya dulu. Need 7 dikurangi 0, 7. 4 dikurangi 1, 3. 3 dikurangi 0, 0. Oh, 3 dikurangi 0, 3. Yang P2, oh ini udah ada need ya. Ngapain lagi dicari ya? Sorry. Oke, kemudian kita tentukan box-nya itu apa. Box sama dengan available. Jadi 230. Box sama dengan 230 ya. Yang pertama
Apakah 743 kurang dari sama dengan 230? Salah. Next. Kemudian kita turun ke bawah. Apakah 020 kurang dari sama dengan 232? Betul. Karena betul berarti sekarang work-nya ditambah alokasi. Jadi work sekarang adalah 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 0, 3. 0 ditambah 2, 2. 5, 3, 2. Oke. Yang atas. Sekarang work-nya adalah 532 P1 dalam keadaan save. Oke, P1-nya save. Selanjutnya ke P2. Apakah 600 kurang dari sama dengan? Oke, lanjut ya. Apakah 600 itu kurang dari sama dengan 532? Salah ya. Karena 6 itu lebih besar daripada 5. Lanjut ke P3. P3 apakah 011 kurang dari sama dengan 532? Betul. Maka sekarang work-nya berubah jadi work ditambah alokasi. Jadi 5 ditambah 2, 7. 3 ditambah 1, 4. 2 ditambah 1, 3. Work sekarang adalah 743 P3 dalam keadaan save. P3 dalam keadaan save. Lanjut ke P4. P4, apakah 431 kurang dari sama dengan 743? Betul ya. Maka work sekarang berubah lagi. Jadi work ditambah alokasi. 7 tambah 0, 7. 4 tambah 0, 4. 3 tambah 2, 5. Work sekarang 745. P4 dalam keadaan save ya. Oke, kita naik lagi ke atas. Yang belum itu P2 ya. Apakah 600 kurang dari sama dengan 745? Betul ya. Karena betul, berarti sekarang 7 ditambah 3, 10. 4 tambah 0, 4. 5 tambah 1, 6. Oke, P2 dalam keadaan set. P2. Kemudian terakhir P0. Apakah 743
kurang dari sama dengan 10/46, benar, karena benar berarti work sama dengan work ditambah alokasi. 10 tambah 0, 10, 4 tambah 1, 5, 6 tambah 0, 6. Oh, sorry. Ini 7 ya? 7 tambah 0, 7. Oke, P0 dalam keadaan save. Karena dia save semua, maka P1 boleh merequest resource 102. Jika keadaan save, maka resource dialokasikan ke PI. Jika unsave, berarti harus menunggu resource yang lain dialokasikan terlebih dahulu. Oke, itu tadi algoritma avoidance sama algoritma resource request. Jadi ketika dia butuh berarti state-nya itu P1, P3, P4, P0, P2. P1, P3, P4, P2, P0 berarti urutannya dibalik ya. Bisa ke atas atau bisa dari awal lagi kemudian turun ke bawah. Jangan salah ya, selama semua P ke I itu bernilai true. Ini boleh P2 dulu baru P0. Nggak masalah. Selanjutnya kita melakukan pendeteksian deadlock. Itu mengizinkan sistem memasuki deadlock state, kemudian dilakukan recovery atau revisi perbaikan, skema perbaikan. Di sini ada algoritma yang kita pelajari lagi, yaitu algoritma detection. Jadi satu anggota untuk setiap jenis resource menggunakan graph wait for node atau titik adalah proses-prosesnya PI sampai PJ. Jika PI menunggu, ini cara nulisnya ya. PI menunggu PJ, ditulisnya PI garis arah ke PJ. Jika PI menunggu PJ. Secara periodik menjalankan algoritma yang mencari siklus pada graf. Algoritma untuk mendeteksi siklus dalam suatu graf membutuhkan operasi sebesar N2. N pangkat 2 di mana N adalah jumlah vertex dalam graf. Sebesar N kuadrat, di mana N adalah jumlah vertex dalam graf. Ini contoh graf wait for graph. Jadi ini ada resource alokasinya seperti ini. Wait for graph-nya itu yang P2 ke P4, P3 ke P4, P1 ke P4, P1 ke P2, P2 ke P3, P2 ke P5. Udah ke P5. Itu hubungan wait-nya. Jadi beberapa anggota untuk setiap jenis resource. Yang pertama available.
vektor panjang M mengindikasikan jumlah resource yang tersedia untuk setiap jenis resource. Alokasi itu sebuah matriks N kali M mendefinisikan jumlah resource dari setiap jenis resource yang sedang dialokasikan untuk setiap proses. Request itu sama matriks N kali M mengindikasikan permintaan saat ini dari setiap proses. Jika request I, J sama dengan K, maka saat ini dari setiap proses, jika request I, J sama dengan K, maka proses PI sedang meminta anggota K lebih banyak untuk jenis resource RC. Ini algoritma deteksinya sama, work sama dengan available. Cari jika alokasi NI itu tidak sama dengan 0, maka finish sama dengan false, lainnya finish sama dengan true. Temukan finish sama dengan false dulu. Kemudian cek apakah request kurang dari sama dengan work. Jika tidak ada I yang memenuhi, langsung ke langkah 4. Jika ada, berarti work sekarang itu adalah work ditambah alokasi. Finish sama dengan true, kemudian looping ke langkah sebelumnya. Langkah 4 itu jika finish sama dengan false semua, untuk beberapa I di mana I kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan M, maka setiap sistem dalam keadaan deadlock state. Sehingga jika finish sama dengan false, maka PI adalah deadlock. Algoritma memerlukan operasi sebanyak O, M kali N untuk mendeteksi apakah sistem dalam keadaan deadlock atau enggak. Oke, ini ada sebuah matriks snapshot pada satuan waktu T. Ada 5 proses lagi. Proses P0 sampai dengan P4. Ada 3 jenis resource A, B, C. Resource A itu ada 7, resource B itu ada 2, resource C itu ada 6. Oke. Jadi kita menggunakan algoritma yang ini ya, deteksi. Ini saya kopikan dulu. Kita bahas bareng-bareng. Matriksnya ini ya. Oke. Yang pertama yang harus kita cek adalah work sama dengan available. Terus request kurang dari sama dengan work tadi. Oke. Jadi work sekarang adalah 000. Apakah request kurang dari sama dengan work? Ya. Karena ya, maka work sekarang sama dengan work ditambah alokasi. Jadi work sekarang itu work ditambah alokasi. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 0 ditambah 0, 0.
Oke. Kita coret yang bagian atas. Walk yang pertama. Sekarang walknya adalah 0, 1, 0. P1, P0 dalam keadaan save. Kemudian sekarang ke P1. Apakah 202 kurang dari sama dengan 010? Salah. Karena salah, lanjut ke P berikutnya, P3. Apakah 000 kurang dari sama dengan 010? Betul. Karena betul, walknya sekarang ganti jadi 0 tambah 3. 3. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 3, 3. Walk sekarang atau 3, 1, 3. Ini P2 ya. P3, apakah 100 kurang dari sama dengan 313? Benar. Karena benar, walk sekarang diganti jadi walk ditambah alokasi. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1, 2. 3 tambah 1, 4. Oke, ini P3. Kemudian lanjut ke P4. Apakah 002 kurang dari sama dengan 524? Betul ya? Karena betul berarti walk-nya berubah lagi. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. 4 tambah 2, 6. P4 dalam keadaan save ini ya. Terakhir kita bahas P1 ya. Apakah 202 kurang dari sama dengan 526? Betul ya. Karena betul berarti walk sekarang itu 5 tambah 2, 7. 2 tambah 0, 2. 6 tambah 0, 6. Jadi 726, 7 anggota, 2 anggota, 6 anggota, 726. P1 save state. Jadi kita dapat menyimpulkan jika P0, P2, P3, P1, P4 akan menghasilkan finish dengan true semua. Maka tidak akan terjadi deadlock pada matriks ini. Tidak terdeteksi adanya deadlock. Nah, sekarang request-nya kita ganti menjadi 00, 202. Nah, P2-nya berubah nih. Jadi 001 ya. 001, 100, 002. Oke, jadi sekarang request-nya diganti. Jadi request-nya sekarang jadi ini. Oke, sama awalnya.
warp sama dengan available. Kemudian kita tentukan apakah 000 kurang dari sama dengan 000. Betul. Karena betul, maka warp sekarang berubah jadi 0, 1, 0. Oke, ini saya tulis P0 save ya. P0 save. Kemudian kita cek lagi P1. Apakah 202 kurang dari sama dengan 010? Salah. Apakah lanjut ya ke P2? Apakah 001 kurang dari sama dengan 010? Salah. Kenapa salah? Karena 1 kurang dari sama dengan 0 itu salah ya. 1 di ujung kurang dari sama dengan 0. Salah berarti kita lewati lagi. Apakah 100 kurang dari 010? Salah juga ya. 1 ini kurang dari sama dengan 0, salah ya. Yang keempat, apakah 002 kurang dari sama dengan 010? 2 kurang dari sama dengan 0, salah juga. Karena ini tidak bisa memenuhi safe state, maka kemungkinan matriks ini pada request P2001 ini akan terjadi deadlock. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Jadi terjadi deadlock terdiri dari P1, P2, P3, P4. Oke, lanjut. Penggunaan algoritma deteksi kapan dan berapa sering digunakan tergantung pada seberapa sering deadlock itu terjadi, berapa banyak proses yang diperlukan untuk rollback. 1 untuk setiap siklus disjoin, oke. Misalkan, jika algoritma deteksi dipanggil secara sewenang-wenang, mungkin ada banyak siklus dalam resource graph, sehingga kita tidak akan bisa membedakan mana yang banyak proses deadlock atau menyebabkan deadlock. Ada beberapa hal yang terkait dengan deadlock. Yang pertama itu page locking. Itu biasanya dibutuhkan oleh database mencoba mengunci record yang dibutuhkannya agar tidak diakses oleh proses lain. Ini berpotensi terjadinya deadlock karena ketika kita nge-lock suatu write, misalkan lagi menulis, maka yang read itu tidak bisa membaca. Nah, ketika kita sedang dibaca, yang write itu tidak bisa menulis. Tahap pertama mencoba mengunci semua record yang dibutuhkan. Jika berhasil, baru ke tahap kedua, yaitu mengakses record tersebut. Jika tidak, perlu mekanisme rilis semua record yang telah dikunci dan kembali ke tahap 1. Tidak selalu bisa dilakukan. Yang kedua itu communication deadlock, itu terjadi di sistem jaringan biasanya. Jadi resource antar prosesnya berkomunikasi antar jaringan. Jadi proses A sudah mengirim pesan kepada proses B, B-nya udah membalas, tapi pesan di B itu tidak pernah mencapai proses A atau hilang di tengah jalan. Jadi tidak bisa dicegah atau dihindari dengan teknik
untuk menangani resource deadlock. Biasanya menggunakan timeout itu bisa menghindari efek samping. Jadi ketika ada FTO berarti kita menjamin sinyal yang dikirim oleh A tidak akan pernah sampai ke B ataupun sebaliknya. Resource deadlock masih bisa terjadi dalam jaringan, misalnya ketika ada buffering ya. Yang terkait selanjutnya mengenai deadlock adalah live lock. Itu sama kayak deadlock, tapi di bloknya ketika proses itu melakukan busy waiting. Jadi dia ngecek terus, tapi tidak maju-maju prosesnya, gitu. Hanya ngecek aja. Biasanya terkait dengan ukuran tabel pada sistem operasi. Jika jarang terjadi, lebih baik kita melakukan ignorance deadlock. Starvation terjadi suatu proses tidak pernah mendapatkan resource atau sumber daya yang dibutuhkan karena aturan atau sistem operasinya. Algoritma FCFS, first come first serve, itu menjamin tidak akan terjadi starvation. Ini daftar pustakannya, jadi kita bisa melihat lebih jelas apa yang ada di PowerPoint pada buku-buku berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.